Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Ferdian dengan NPM 23170510096. Di sini saya akan mempelajari tentang FSA, yaitu Finite State Automata. Eh, di sini Finite State Automata itu adalah otomata dengan state yang berhingga. Mesin otomata yang mengenali bahasa reguler, memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perpindahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. VSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Kalau saya mencari dari referensi lain seperti AI, Finite State Automata itu adalah model matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang memiliki sejumlah keadaan, states yang terbatas, dan sistem ini dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan input yang diterimanya. FSA sering digunakan dalam teori bahasa formal dan komputer, serta dalam pengembangan perangkat lunak yang memerlukan analisis urutan atau pola. Secara umum, FSA memiliki beberapa komponen utama yaitu states, input alphabet, transition function, start states, dan accepting states. FSA itu biasanya dibagi menjadi dua tipe utama yaitu DFA dan NFA. Lanjut, mungkin di sini Vanessa Sonata, pengertian state itu kedudukan dan keadaan. Contoh lampu dengan saklar, gear dengan sepeda motor, dan permainan tic-tac-toe, catur, dan lain-lain. Finite state automata secara formal, FSA itu dinyatakan dengan 5 tuple, yaitu dengan himpunan state, yaitu kedudukan, abjad, himpunan simbol input, masukan, fungsi transisi, state, kedudukan awal, dan himpunan state akhir. Eh, contoh dari FSA itu vending machine, pemeriksa pariti ganjil, dan lain-lain. Keterangannya, lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Busur menyatakan transisi yaitu perpindahan kedudukan atau state. Lalu lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal, ini state awalnya. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final, ini state akhir. Lalu dari diagram transisi tersebut yaitu seperti ini. Lanjut kita tabel fungsi transisi pengisa pariti ganjil. Ini karena mesin di atas merupakan pengisa pariti ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah output, yaitu jika mesin mendapat input 1101 urutan state menjadi even 1, odd 1, even 0, even 1, odd, maka diterima oleh mesin. Jika mesin mendapatkan input 101, urutan state itu menjadi even 1, odd 0, odd 1, even, maka ditolak oleh mesin. VSA dibagikan menjadi dua, yaitu tadi DFA dan NFA. DFA itu deterministic finite automata, otomata berhingga yang tertentu. Sedangkan NFA itu non-deterministic finite automata, otomata berhingga yang tidak menentu. Eh, DFA itu dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Seperti ini. Ini contoh mesin DFA-nya. Bisa dilihat seperti ini. Dan keterangannya, untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tepat satu state berikutnya. Suatu string X dinyatakan diterima bila ini berada pada state akhir. Dengan kata lain, secara formal, bila M adalah sebuah bahasa FSA, M menerima bahasa yang disebut LM yang merupakan himpunan seperti ini. Contoh, bila dimasukkan string ABB pada mesin tersebut, maka setelah Q2 merupakan state terakhir, maka ABB berada dalam LM. Bila diinputkan string B, ABA pada mesin tersebut, maka seperti ini, karena Q1 tidak masuk state terakhir, maka BABA tidak berada dalam LM. Eh, ini untuk NFA, untuk setiap state tidak selalu tetap ada satu state berikutnya untuk setiap masukan. Dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih transisi dari masukan yang sama. Ini untuk latihannya. Ini untuk perbedaan DFA dan NFA.
Perbedaan DFA dan EVA itu terdapat pada fungsi transisinya. DFA itu untuk setiap pasangan state dan masukan selalu tepat ada satu state berikutnya. Sedangkan NFA itu untuk setiap pasangan state dan masukan bisa memiliki nol atau lebih state berikutnya. Sekian mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.